Sebentar lagi ibadah akan segera kita mulai. Saya mengundang jemaat yang masih berada di luar, masih belum duduk, saya undang di saat duduk. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan juga handphone kita, ya. Bisa kita matikan atau setidaknya kita pindahkan ke mode getar supaya pagi ini kita sungguh-sungguh bisa beribadah dengan maksimal. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya mau menyambut kita semua. Selamat datang di ibadah raya Gereja Kristus di Indonesia. Satu kesempatannya, sepatutnya kita syukuri karena kita bisa bangkit dari iman dan di tempat ini dengan badan yang sehat dan segar. Karena saya juga mendengar ada orang yang pagi-pagi bangun dari tidur tapi tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena sakit, penyakit, atau banyak hal terjadi. Tapi kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, ketemu dengan saudara dan saudari kita, itu adalah satu anugerah. Hari ini saya mau mengucapkan juga selamat Hari Kartini buat kita semua, ya. Satu hari yang kita juga syukuri, ya. Akhirnya terjadi emansipasi. Tidak hanya laki-laki bisa berbicara, tapi juga wanita juga bisa berbicara. Oke, hari ini saya mau mengajak kita untuk kita bisa satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu hari yang Tuhan berikan. Satu hari di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara dan saudari seiman Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hari ini Tuhan, kami berdoa, Kau berikan kami hati yang siap memuji dan memuliakan Engkau, siap mendengarkan firman Engkau, dan juga siap berubah. Terima kasih ya Tuhan, karena keinginan kami ya Tuhan, untuk kami bisa semakin hari semakin mirip dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Kartini. Hari ini kita pakai baju seperti kalau ada fashion show ya. Tapi adalah batik dari Indonesia Utara. Tapi saya juga menyiapkan kita memuji Tuhan lewat puji-pujian. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan
milik-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku, oh tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku dari kasih-Mu. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, mari kita sapa kiri kanan kita. Good to see you brothers sisters. Senang bisa bertemu. Minimal 10 orang tadi ya. Belum 10 orang? Siapa yang siap memuji Tuhan kita? Oke. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi wanita di Indonesia. Karena tadi juga disebutkan bahwa emansipasi wanita. Tapi kita juga bersyukur bahwa lebih daripada itu semua kita sudah dimenangkan, diselamatkan oleh darah Kristus. Amin. Jadi mari kita puji Tuhan kita sama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari puji. Mari tepuk tangan sama-sama. Jangan mau kalah sama singer-singer di depan ya. Let's praise Him. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu.
Mari puji, mari puji Tuhan. Mari puji namanya. Katakan haleluya, haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan, haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah nama-Mu yang layak dipuji. Yang bersyukur kepada Tuhan, tepuk tangan. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Bila iman kami Tuhan, Kau layak kami puji. Mari puji. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Nyatakan lebih lagi. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Puji Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah hanya Kau Tuhan, Allah di hidupku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Hey. Nyatakan lebih lagi dengan iman saudara. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Siap-siap. Nyanyikan. Haleluya, nyanyi haleluya. Haleluya, kuasa-Mu haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah nama-Mu Allah di hidupku. Yes, nama-Mu besar Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak dipuji. Nyatakan sekali lagi lebih semangat. Mari puji. Tinggi nama-Mu. Mari puji namanya. Mari puji, mari puji. Tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang semangat buat firman Tuhan hari ini? Kita memuji Tuhan kita karena Dia Allah yang layak dipuji. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Dengan rasa syukur kita nyatakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidup. Kau yang
kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja yang besar. Jemaat saja katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Come on. Bersyukurlah. Let's go. Tuhanlah, Tuhanlah. Dia penolongku. Sama-sama nyanyikan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Hanya Kau yang bertata. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Sekarang giliran jemaat saja ya. Nyatakan dari hati kita, hanya Engkau Tuhan yang berjaya, yang bertata di dalam kehidupan kita semua. 1, 2, 3, Kau yang hanya Engkau Tuhan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Puji Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Hanya Kau Rajaku, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Amen. Silakan duduk, brothers and sisters. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak yang telah memimpin kita pada pagi hari ini. Saya heran ada Mbak Papua bernyanyi bersama-sama kita. Ternyata ada orang Papua juga yang pakai mbak namanya ya. Dan selamat merayakan Hari Kartini. Bagi kita merayakan. Kalau ada kamu punya anak 2 kembar, lahir di tanggal 21 April, laki dan perempuan, pasti perempuan kamu kasih nama Kartini, betul atau tidak? Nah kalau perempuan, kalau yang cowoknya? Salah. Kalau kamu anak perempuan lahir tanggal 21 April kamu kasih nama Kartini, ada cowoknya juga sama, kamu pasti dia kasih nama Kartini, malu dia namanya. Kan malu. Kartini untuk ceweknya, cowoknya kasih nama Kartini, malu juga dia maksudnya. Joknya Indra Frimawan. Betul kan? Kamu punya anak 2 cowok, 2 anak cewek, 1 cewek 1 cowok kembar, lahir tanggal 21 April. Yang ceweknya kasih nama Kartini, yang cowoknya malu dia kalau kasih nama Kartini. Itu maksudnya. Aduh.
Itu bukan joke saya loh, joke stand up comedy loh, saya cuma copy aja. Bayangkan ya, sebegitu pintarnya dia maksudnya mengelabui kita. Selamat pagi semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa, kebaikan Engkau senantiasa bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Engkau, kami bersyukur atas penyertaan Engkau. Dan kami senantiasa Tuhan sebagai murid-murid Engkau, sebagai umat Engkau, ingin bertumbuh dalam mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Di tengah-tengah banyak hal-hal yang bisa membuat kami salah memahami Engkau. Entah dari apa yang kami dengar, apa yang kami alami, apa yang kami pikirkan, bisa membuat pengertian kami tentang Engkau menjadi salah. Tapi sertai kami semua Tuhan, biar kami terus bisa bertumbuh melalui firman Engkau, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam. Serta kami semua, biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada minggu pagi hari ini bisa membantu kami semua untuk dekat dengan Engkau dan mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema gereja selama 1 tahun bicara tentang berjalan atau berjalan seperti Yesus atau hidup seperti Yesus. Dan tema daripada bulan April juga sama diambil daripada 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, selama bulan April kita sudah belajar beberapa hal tentang Yohanes, tentang surat Yohanes. Kita belajar bahwa Yohanes itu banyak sekali berkata tentang terang, menjadi terang, di mana terang itu memiliki dua pengertian. Satu adalah bagaimana hidup kita, tetapi juga lebih kepada keterbukaan bagaimana kita bisa mengalahkan dosa dan ada kuasa kekuatan daripada darah Yesus. Yohanes juga bicara tentang mengasihi, ajakan, dia bilang kasih itu bukan ajakan. Maka dia bilang aku memberikan kepada kamu perintah baru. Sebenarnya bukan perintah baru, kamu sudah dengar sebelumnya. Jadi kasih itu adalah hukum, bukan ajakan. Yang sering kita salah mengerti. Dia bilang a new command to love one another. Oke? Kemudian dia juga bicara tentang memperhatikan dan membutuhkan dari bagian dari mengasihi. Dan pada bagian-bagian terakhir dia bicara tentang iman, tentang keyakinan, tentang kebenaran akan Yesus anak Allah, dan juga ajaran yang salah tentang Yesus atau tentang anti-Christ. Itulah kira-kira sebagian besar daripada surat daripada 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita gaya bahasa kan ABC, dia tulis begini, bahasa puisinya luar biasa. Dan dia menggambarkan tentang strata iman daripada jemaat. Dia bilang ada anak-anak yang diampuni dosanya, bapak-bapak yang sudah mengenal Tuhan lebih banyak, dan orang muda yang sudah banyak berjuang mengalahkan kejahatan. Itu kira-kira gambarannya. Dan dia menggambarkan jemaat itu 3 kategori, anak-anak, kemudian anak muda, dan juga orang tua. Tapi menarik adalah dikatakan aku menulis, dan kalau kita perhatikan dalam tensesnya ada bagian di mana dia menulis dalam bentuk present continuous. Ada bagian di dia tulis dalam present perfect. Kalau kita baca aku menulis I am writing kepada kamu, I am writing. Tapi ayat 14 dia ganti menjadi I have written. I have written dan I have written. Apa perbedaan daripada dua tenses kalau kita dulu belajar, terutama kalau kita belajar bahasa Inggris? Kalau yang present continuous dia lagi lakukan sekarang. Kalau present perfect adalah sesuatu yang terjadi sudah terjadi sebelumnya di masa lalu dan dia masih lakukan sampai sekarang. Namanya I have written. Jadi dia sudah tulis dan memperingatkan tentang kepada jemaat dari zaman dahulu. Dan bahkan sampai sekarang ketika dia menulis surat itu, dia masih memperingatkan mereka. Kira-kira gitu pengertiannya. Kenapa bagian ini
sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau kita baca Alkitab kan kita harus menemukan hati daripada si penulis itu. Kita belajar namanya third person approaching, kemudian second person, dan first person approaching. Kalau kita baca Alkitab ya, kita tidak pernah orang pertama, kita tidak terima langsung, kita orang ketiga terima. Yohanes menulis surat kepada jemaat, kita bukan terima itu, kita di luar, kita 2000 tahun kemudian. Kita orang ketiga, kita baca. Kemudian setelah kita ngerti, kita bilang ini buat saya apa? Kita jadi orang kedua kita. Nah, pada bagian ketiga itu adalah gimana caranya saya menyampaikan apa yang saya ngerti dari itu kepada orang lain. Itu namanya sermonik namanya. Oke? So ada namanya exegetical, kemudian devotional, dan ketiga adalah sermonic approaching. Nah, jadi berarti bagi saya kita harus bisa memahami mengapa kata-kata ini penting bagi Yohanes. Supaya kita bisa ngerti hatinya, why? Dan waktu kita menyampaikan firman Tuhan ini, kita sampaikan dengan memahami hati daripada si penulis, yaitu Yohanes atau bisa Paulus atau bahkan Yesus itu sendiri. Oke? So, mari kita telusuri what is important yang Yohanes bicara ulang-ulang. 1 Yohanes 2:21. Aku menulis kepadamu, I have written, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, kata-kata kebenaran di sini bukan hidup benar, adalah ajaran yang benar, the truth maksudnya dia lagi bicara. I have written to you karena kamu telah know the truth. Oke? Ayat 26. Semua ini kutulis kepada kamu, I have written to you, yaitu orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Dia bicara spesifik, orang-orang yang berusaha menyesatkan. Semua ini di pasal 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan dari penekanan I have written, berarti saya kasih tahu kamu dahulu, sampai sekarang saya masih kasih tahu adalah sepertinya hampir semuanya berhubungan dengan satu kebenaran yang terjadi, atau satu kebenaran yang mereka sama-sama yakini, yang dia ingatkan kepada mereka, jangan sampai kebenaran itu lari daripada kamu. Jadi kalau kita perhatikan dari surat 1 Yohanes, yang tadi dia bicara tentang love, tentang light, tapi ada satu bagian yang sangat penting. Dia tidak ikutin pola, dia ada pada pasal kedua, lanjut lagi pasal ketiga, pasal kelima juga dia ulang-ulang dia sebutkan. Yaitu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ajaran yang salah tentang Yesus itu. Makanya disebutkan berulang-ulang. I have written, memperingatkan tentang ajaran yang salah. Nah, saya stop sampai di sini. Hari ini terus terang tidak ada poin yang kita akan bawa pulang untuk hidup kita. Saya kasih tahu dari awal. Ya, saya akan tunjukkan how dangerous, betapa berbahayanya pengajaran-pengajaran ini. Karena sekarang lagi viral di mana-mana. Dan jemaat juga sudah bertanya, bro, kapan mau khotbah tentang ini? Ada teman pendeta juga bilang, bro, yuk kapan mau bicara? Jadi saya pikir kesempatan saya mau ambil di bulan April ini untuk bicara tentang kebenaran, tentang bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah itu mau dibelokkan pengertiannya oleh orang-orang dengan sengaja dan hati mereka yang jahat, supaya orang menjadi confused. Apalagi orang yang tidak suka baca Alkitab. Lebih gampang, saya baca jurnal mereka, aduh ampun deh. Kalau orang tidak punya keyakinan Alkitab yang strong, kabur dia pasti kacau dia punya pengertian. So I will take the time untuk bicara tentang hal itu. Amin. Menariknya adalah begini, brothers and sisters. Di dalam bagian terakhir daripada Injil, perjanjian baru, kalau kita perhatikan warningnya itu mirip-mirip. Dimulai daripada Paulus waktu menulis surat kepada Timotius tahun 65-an. Dia memperingatkan Timotius tentang nanti ada orang akan mencari guru-guru pengajar yang menyenangkan telinga mereka aja. Yang mereka memang ingin dengar, yang tidak mau mereka tidak mau. Yang kedua, kemudian kalau kita baca surat daripada Yudas saudara Yesus, sama juga, dia juga mengingatkan jemaat dan orang Kristen pada abad mula-mula betapa akan muncul
pengajaran-pengajaran yang salah, bahkan Tuhan Yesus yang mereka kenal selama ini akan dibelokkan pengertiannya oleh orang-orang itu. Surat Petrus juga sama. Dia juga mengingatkan tentang akan ada orang-orang yang akan menyesatkan orang Kristen dari keyakinan dia. Dan surat Yohanes ditulis tahun 90, masih sama. Dia mengingatkan tentang bahayanya pengajaran yang salah atau Yesus yang berbeda, yang mereka sebagai rasul-rasul ngerti dan mereka tahu, kemudian mau dibelokkan oleh orang-orang. Itu kira-kira isi daripada bagian terakhir sebelum wahyu. Kalau kita baca ya, why important? Saya yakin penyusunan pun itu juga pasti ada campur tangan Roh Kudus, betul? Dan pada bagian terakhir daripada perjanjian baru, itu semuanya bicara tentang pengajaran yang salah, bahkan di antichrist, orang-orang yang tidak suka dengan Kristus, mereka mengubah pengertian tentang itu. Oke. So sekarang temanya adalah walk as Jesus did, tetapi Yesus yang mana kalau begitu? Which Jesus yang dimaksudkan di sini? Apakah Yesus pemain sepak bola, Gabriel? Gabriel Jesus namanya. Atau Yesus yang Alkitab maksudkan, dan itu Yesus, Tuhan Yesus yang sama dalam pemikiran rasul-rasul, yang sama dalam pemikiran orang Kristen abad mula-mula, yang sama sesuai dengan firman Tuhan. Bukan Tuhan Yesus yang dibelokkan pengertiannya sesuai dengan pengertian orang pada masa itu. Oke? So, maka sekali lagi, sebelum saya bicara ini, kita harus bisa ngerti bahwa aduh ini kok berat banget. Enggak. Kita tidak boleh anggap ini masalah biasa. Kita nggak boleh kayak kadang-kadang kalau kita memang nggak suka baca, kita sudah kayak berengki khotbahnya lagi kayak gitu. Oke? Kalau kamu tidak suka baca Alkitab, pasti begitu kayak aduh khotbahnya berat banget. Sebenarnya karena kamu nggak suka baca Alkitab. Lucu. Saya khotbah Yesaya, saya buka Yesaya pasal 1. Kayak cepat banget, itu kan Yesaya 1 dan jemaat disuruh baca Yesaya. Kalau kamu baca Yesaya pasal 1, pasti kamu baca dosa bangsa Israel. Saya hanya kutip dengan cepat. Kok cepat banget? Berarti kamu gak baca kalau begitu. Pasal 1 loh yang saya baca waktu saya khotbah bulan lalu. Heran. Kalau kita gak suka baca Alkitab, kelihatan kita gak suka. Dikasih pengetahuan tentang firman Tuhan, kita kayak memang kamu gak baca kalau begitu. Dan bahayanya adalah, ini dia nih bahaya, karena kamu sangat-sangat gampang dipengaruhi. That's why it's very important untuk kita baca firman Tuhan. Untuk kita baca firman Tuhan, supaya keyakinan kita tuh berakar daripada firman Tuhan. Amin. Saya kasih tahu, untuk buat satu khotbah ini, saya bisa ambil 3 minggu untuk bikin khotbah kayak gini. Ngerti maksudnya? So we prepare dengan baik supaya kita kasih ke jemaat itu dengan makanan yang enak dimakan. Supaya kita bisa panggil gini loh. Ini khotbah ini kalau kita didengar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi karena sudah jejak digitalnya, masih bisa ditemukan bahwa benar khotbahnya. Karena digali dengan benar. 10 tahun kemudian ini diputar lagi, orang bilang, "Gila, ini khotbah apa ini?" Times will prove. So sekali lagi saya tahu khotbah ini adalah khotbah yang mungkin tidak ada poinnya. Tapi ini khotbah yang membuat kita aware aja, itu aja. Dan kita tidak biarkan apa yang salah kita mau dengar sembarangan. Oke? Ebionites. Dari bahasa Ibrani adalah miskin. Kristen mula-mula kebanyakan adalah orang miskin dari Yahudi ya. Makanya mereka sebut nama Ebion. Ebion itu mereka kemudian berkata bahwa orang Kristen itu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi karena mereka percaya begitu, bahwa semua orang Kristen yang mau dia Yunani, mau dia apapun bangsa yang lain, yang bukan Yahudi, mereka harus mempraktikkan hukum Musa. Jadi karena itu konsep Tuhan Yesusnya menjadi berbeda. Mereka percaya bahwa Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, tapi hanyalah manusia biasa, di mana roh Allah masuk ke dalam diri Tuhan Yesus pada saat baptisan dan meninggalkan dia sebelum kematian. Mereka percaya bahwa tujuan Yesus membawa orang untuk bertobat adalah juga untuk mengembalikan penyembahan menurut hukum daripada Musa. Itu keyakinan mereka.
Jadi itu aja sudah berbeda dengan Yesus yang diajarkan oleh rasul-rasul. Tapi sebagian dari mereka menuntut itu, dan bahkan kalau kita perhatikan surat-surat awal daripada Paulus, Galatia terutama surat pertama, bicara tentang sikap hati itu, bahwa orang ingin mengembalikan orang Kristen untuk juga tetap melakukan hukum Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berat sampai sekarang masih jadi, namanya Gnostik, namanya Gnosis. Ini adalah agama percampuran antara Oriental religion dengan Greek philosophy. Oriental religion itu maksudnya adalah Hinduism, Buddhism, dan Taoism. Menikah sama atau digabungkan dengan filosofi Yunani, keluarlah Gnosis. Kamu akan diselamatkan, ya, dan kamu akan lebih tinggi posisi kamu kalau kamu memiliki revelation daripada Tuhan. Tetapi konsep mereka itu percaya bahwa Yesus adalah manusia. Kristus adalah the pure spirit of God, roh Allah yang murni. Kristus, roh Allah, jadi bayangkan dua pribadi berbeda. Christ enter Jesus dan stay with Jesus as a human being. Jadi Yesus cuma manusia biasa. Sebelum mati, the spirit of Christ, the spirit of God itu kemudian meninggalkan dia. Maka Yesus waktu di kayu salib bukan Yesus Kristus, tapi Yesus aja. Karena Kristus sudah pergi meninggalkan dia. Oke? Dan Yesus adalah the same human being like us today. Sampai sekarang itu masih. Sampai sekarang masih, dan kalau kita bisa cari cabang-cabang dalam agama-agama ini masih ada akar-akarnya. Yang ketiga, namanya Docetism. Mereka percaya bahwa Allah itu ada dua, Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. The Creator dan Redeemer. Creator itu jahat. Oke? Makanya dia reject the Old Testament karena itu jahat. Allah perjanjian lama itu jahat, dia pukul orang, hajar orang, bunuh orang, segala macam. Allah perjanjian baru adalah the Redeemer, Allah yang baik. Mereka percaya semua materi itu jahat. Perkawinan itu evil. Manusia itu evil. Dari lahir pun sudah evil. Jadi perhatikan akarnya ya. Dari lahir sudah jahat, sudah berdosa. Ini kan namanya pelajaran apa? Jadi karena itu perkawinan itu adalah dosa. Yesus tidak mungkin datang kepada tubuh berdosa karena tubuh itu sendiri dosa. Jadi karena itu yang kelihatan adalah seolah-olah Yesus itu ada, tapi dia adalah fantasi, ilusi dia doang. Dia adalah ilusi. Jadi berarti bahwa yang kamu lihat adalah hanya ilusi, tipuan mata kamu. Karena nggak mungkin Allah yang maha suci itu tinggal dalam tubuh yang berdosa. Oke? Jadi Yesus kelihatannya memiliki tubuh jasmani, sebenarnya dia adalah fantasi, ilusi atau phantom. Nah bagi kita kan aneh, tapi zaman itu banyak pengikutnya. Marcionism, Manichaeans, itu kan pengikutnya yang kemudian mengembangkan teori pengajaran Docetism. Bagi kita apa relevansinya? Jangan salah, dunia Salomo bilang there is nothing new under the sun. Apa yang terjadi 2000 tahun lalu sampai sekarang masih sama kok. Walaupun dia tidak exactly the same, sama persis, tapi sempalan-sempalan, cabang-cabangnya tarik. Kita bisa go through all the religion, kita bisa temukan akar-akar dari mana. Tetapi sekali lagi brothers and sisters, ini supaya kita mengerti bahwa pertempuran kita bukan pertempuran lawan iblis yang datang merasuki orang, bukan. Kita usir dalam nama Yesus, nggak ada. Yang terjadi adalah ideologi, idea. Dari mana iblis menjatuhkan manusia? Dari mana? Dari percakapan dengan Hawa. Kamu tidak boleh makan buah ini kan? See, dia going to the idea, the logical. So jangan kita anggap bahwa pemikiran biasa aja. No. This is very important brothers and sisters. Maka Yohanes bilang, I have written. Saya dari dulu kasih tahu kamu, sampai sekarang saya masih kasih tahu kamu. Imagine, dia adalah rasul yang melihat Tuhan Yesus secara pribadi. Sudah fast forward 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih daripada proses dia melihat Tuhan Yesus dari mati dan bangkit naik ke surga. Dia lihat semua rasul-rasul mati, dianiaya, dibunuh dan segala macam.
Dia lihat orang rise dan orang fall, dia lihat semua contoh. Dan dia punya kesempatan menulis surat menjelang akhir hidup dia. What will he write? Dia akan write a very important message. Dan salah satu yang penting adalah I have written, tentang ajaran yang salah. Maka ada seorang bapak gereja namanya Polikarpus, namanya Polikarp. Dia cerita dalam bukunya, dia bilang begini, satu waktu Rasul Yohanes lagi mandi di kolam renang di taman mandi umum di kota Efesus. Tiba-tiba ada seorang namanya Serintus namanya. Serintus itu adalah tokoh daripada Gnosis, datang mandi. Langsung dia loncat, dia keluar lari daripada kolam renang. Yohanes, kenapa? Dia bilang karena kalau saya di sana, ya dia datang itu, Serintus itu datang, itu atap atau bumi ini akan runtuh, kata dia. Sebegitu marahnya Yohanes kepada orang-orang yang mengajarkan yang salah. Dan Alkitab atau sejarah gereja kasih tahu tentang tokoh namanya Serintus ini. Dia bahkan mau lihat pun dia gak mau. Ngerti maksudnya? So we have to understand hati daripada Yohanes. Ini bukan cuma soal sudah kan mereka percaya Yesus sama. Enggak. What they believe is a different Jesus. Dan we cannot accept itu. Amen. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dia bilang, saya kasih tahu, saya adalah saksi semuanya. Hidup yang telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bayangkan ya, kalau kita baca intensinya, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Perhatikan baik-baik, kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. So kamu bisa punya persekutuan dengan kami. Artinya apa? Kalau kita baca, kita sudah khotbah pada bulan minggu pertama, persekutuan karena orang saling terbuka kan? Fellowship, betul? Ada lagi fellowship karena knowledge yang sama kita punya. Kalau kita have different knowledge atau kita punya different understanding tentang Yesus, kita nggak bisa berfellowship loh. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jadi ketika jemaat memiliki konsep yang salah tentang Yesus atau diajarkan konsep yang salah, Yohanes bilang no, we don't have fellowship. Kamu nggak bisa berfellowship sama saya. Kalau kita bisa punya keyakinan yang benar, kita punya fellowship sekarang kalau begitu. Ngerti maksudnya ya? So this is very important, brother sister. Karena dari awal dia bilang, kalau kamu ajar yang salah, kita nggak bisa teman ya. Cannot. Bahkan yang tadi saya itu satu tempat permandian pun dia kabur, dia nggak mau. Itu sikap hati daripada Yohanes. So brother sister, saya mau bilang ini ulang-ulang. It is not just biasa aja, enggak. Ini sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Dan dia ulang dalam surat dia, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa yang salah, yang kurang dari sini? Yesus adalah Allah, apa yang salah kalau begitu? Why they make Jesus jadi manusia biasa? Dia bilang firman telah menjadi manusia. Logikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 1 tambah 1 kan sama aja. 1 jawaban duluan, 1 pertanyaan duluan. Tetapi tidak mengubah format bahwa firman itu adalah Allah dan firman telah menjadi manusia. Saya saksinya, kata si Yohanes. Brothers and sisters, this is very important. Itulah sebabnya dia bilang I have written. Nah, I hope kita punya hati yang sama. Bagi orang yang kenal saya pasti tahu kalau kita bicara firman Tuhan, apalagi orang mulai ngaco, pasti saya sangat tegas berbicara firman Tuhan. Oke? Karena kita nggak bisa biarkan orang
memiliki pengertian yang salah dan tidak mau dibenarkan pengertiannya itu, apalagi dia beritakan kepada orang lain pengertiannya itu. Amin. Pasal 5 ayat 20. Tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan dia adalah hidup yang kekal. Ngerti maksudnya? Yesus adalah Allah yang benar, Yesus adalah hidup yang kekal. Tapi orang rubah menjadi Yesus cuma manusia biasa. Dia hanya manusia, dan hidup dia orang mau putar balik kebenaran itu. Dan inilah yang terjadi. Sekarang yang lagi viral. Khotbah saya pendek kalau gitu hari ini. Ini mau selesai ini. Yang lagi viral. Namanya Progressive Christianity. Progressive Christianity jargonnya sangat cocok untuk anak muda, karena very logical. Saya baca artikelnya, saya baca artikel-artikel mereka. Kalau kita nggak punya strong foundation dari Bible, bisa kacau loh pengertian kita. Mereka menerima perbedaan manusia, termasuk iman. So, termasuk orientasi seksual kamu, it's okay, social justice. Kamu can be whatever you like, LGBTQ, whatever, social justice. So, every human being, I accept perbedaan itu. Kelihatan bagi anak muda sekarang, generasi sekarang, is a very profound. Okay, mereka sangat terima semua orang. Mereka percaya kepada namanya social justice, keadilan sosial. Mereka percaya bahwa kita harus membantu orang miskin, orang tertindas. Mereka percaya bahwa lingkungan hidup harus ada dilestarikan, balance daripada lingkungan. Ini kampanye-kampanye yang make sense. Ngerti maksudnya ya? Dan kalau kita baca Alkitab, sebenarnya justru Tuhan Yesus yang istilah yang menunjukkan tentang banyak hal tentang hal ini. Tetapi ini adalah apa namanya? Pesan yang bagi generasi sekarang, yang mereka memang tidak terlalu suka membaca Alkitab. Ini sangat menarik hati. Sangat menarik hati. Dan logikanya memang masuk akal. Ini kan berjuang melawan perbedaan manusia. Tak boleh ada black and white lah, tak boleh kaya miskin lah. Harus lingkungan hidup dipelihara, dilestarikan. Ini sesuatu yang very real dan sesuatu yang masuk akal pada zaman sekarang. Tapi tunggu sebentar. Let's see their theological view. Mari kita lihat pandangan teologi mereka. Wait a minute. Inilah teologi view mereka. Mereka percaya bahwa Alkitab tidak bisa 100% dipercaya. Alkitab itu kan tulisan manusia. Manusia kan bisa buat salah. Bisa aja salah dia. So you cannot rely 100% on the accuracy of the Bible. Bible itu pasti ada salahnya. Jadi karena itu you can question everything di Bible. Kamu bisa pertanyakan apa aja. Bagi generasi sekarang, well, I can question anything, sounds interesting, betul kan? You can question tradition, you can question everything. Semua benar. Tetapi dasar pemikirannya adalah karena itu salah. That means you can question. Question ini bukan pingin tahu, maksudnya mempertanyakan. Berarti sudah ada kesimpulan. Beda antara gini, saya kasih ulang ya. Saya bertanya, berarti saya tidak tahu, saya pingin tahu. Kalau saya mempertanyakan, questioning, berarti saya sudah punya kesimpulan. Baru saya bertanya. Ngerti maksudnya perbedaannya? So mereka sudah punya kesimpulan. Kesimpulan mereka adalah, ya tadi itu, Bible itu
sudah tidak betul semuanya. Ada yang salah dan dirubah. Lalu kampanye ini, siapa yang paling senang terima ini? Siapa yang paling senang? Bahwa Alkitab itu tidak ada betulnya. Ya orang tidak suka pada kekristenan. Apalagi, di dalam pernyataan mereka, saya baca jurnal mereka ya. Dia bilang orang Kristen dari sejak semula. Dia bilang, they fail to understand the meaning of the cross. Dia bilang orang Kristen dari sejak semula itu gagal memahami arti salib. Bagi mereka tidak ada hubungan antara salib Kristus dengan keselamatan. There is no relationship. Jadi kenapa kita bicara komunion tiap minggu? Enggak ada hubungan tuh. Bahwa Yesus tidak mati. Jesus did not die for your sin. Ini artikel mereka menulis begitu. Tuhan tidak mati untuk dosa kita. Saya tanya Yesus yang mana mereka bicarakan? Dan they call themselves Christian, progressive. Oke? Kalau Aldo Grace memang pas itu. Kan isinya namanya Grace, progressive maksudnya. Kan dia pro istrinya, kan isinya nama Grace. Jadi saya pro Grace, mantap. Itu maksudnya. Lagi serius-serius bicara gini lagi Pak katanya. Semua mujizat Yesus tidak bisa diambil secara literal. Artinya bisa saja tidak benar-benar terjadi. Mereka percaya namanya psychological healing. Jadi karena orang mengalami psychological healing, maka murid-muridnya itu memberitakan satu peristiwa supaya legenda daripada Tuhan itu bertahan dari generasi ke generasi. In other words, dia Mose berkata itu inventing, itu adalah cerita yang ditaruh oleh murid-murid rasul-rasul dalam Alkitab supaya kelihatannya dia itu hebat. Can you imagine that? Tapi tampilannya adalah sesama manusia, cinta kasih, betul kan? The love, orang miskin, orang berkekurangan, orang tertindas, keadilan sosial, penerimaan manusia, itu yang tampilannya. Lingkungan hidup, itu yang kelihatan di depan. Di balik ini baliknya. Penyaliban Yesus adalah kosmos child abuse. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu abuse anaknya sendiri maksudnya. Mana ada orang tua mau kasih anaknya dibunuh oleh orang, mana ada? Kecuali orang itu abusive. Jadi mereka bilang salib itu adalah kosmos child abuse. Orang tua yang mengabuse anaknya, Allah mengabuse anaknya sendiri. Can you imagine? That's why nggak ada hubungan dengan keselamatan. Semua agama adalah sama-sama benar dan setara, equally true. Semua agama. Yang muncul adalah penerimaan semua manusia, social justice, orang miskin, lingkungan hidup, itu yang tampil di depan. Tapi di balik pemikiran mereka adalah ini. Ajaran Yesus adalah one of the way, but not the only way for you to be close to God. Ajaran Yesus adalah salah satu, bukan satu-satunya cara orang itu dekat dengan Tuhan. Salah satu, berarti 9. Imagine Yesus bilang, I am the way, the truth, and the life. Saya, ngerti? The way. The way itu artinya adalah satu saja. I am the way, the truth, the life. Satu aja. Mereka bilang enggak. Itu menurut klaim murid-muridnya. Karena Alkitab tidak bisa dipercaya 100%. Yang benar adalah
Enggak, caranya banyak. Dan semua agama boleh masuk surga. That's what they believe. Tampilannya adalah, ini tampilannya. Perbedaan diterima, keadilan sosial, orang miskin, orang tertindas, pelestarian lingkungan hidup. Itu yang kelihatan. Di baliknya adalah, ini di baliknya. Brothers and sisters, kita harus juga jaga anak-anak kita. It is very important for you to take care of your children. Di keluarga kami tiap Sabtu kita doa pagi. Kita juga diskusi firman Tuhan di situ. It's very open discussion. Oke, kita mau anak-anak kita juga tidak salah memahami firman Tuhan. Hari Minggu saya tanya, kamu ngerti khotbahnya apa tadi? Mereka cerita, kalau enggak saya jelaskan tadi maksudnya begini. Bagi saya is important untuk anak-anak kita punya keyakinan hidup mereka boleh struggle sana sini. Anak-anak saya struggle sana sini. Tetapi keyakinan mereka tentang Tuhan tidak boleh goyah. Amin. Their conviction bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri tidak boleh goyah. Dan inilah bagian daripada kita orang-orang menikah, anak remaja, untuk anak-anak muda untuk bicara kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai penutup, saya tunjukkan inilah the 12 leading pastor daripada gereja atau Christian yang menyebut Christian progresif. The bad news adalah sebagian besar mereka adalah entah mereka pembela hak LGBTQ atau mereka juga adalah LGBTQ itu sendiri. Bishop James Pike, advocate LGBTQ, dia yang pertama kali mengangkat diaconate. Oke, Bishop John S. Spong, kalau ditambah dipanggil Bob jadi Spong Bob. Pengajar, lihat ya, liberal Bible teacher, advocate of LGBTQ right. Carter Hayward, lesbianist, feminisms, theologian. Salah satu daripada 11 wanita di gereja Episcopal Church di Philadelphia. Bishop Barbara C. Harris, first woman yang diangkat daripada gereja Anglikan di dunia. Dia adalah LGBTQ, pembela hak LGBTQ. John Dominic, sama, historian. Pauli Murray, civil right, lihat wajahnya, ya kan? Tapi dia adalah she. Sekarang dia bilang dia sudah non-binary. Jadi panggil dia they. How confused? Besok-besok kalau anak kita, oh enggak, and this is my son, this is my son, and he, oh no, she, no. Saya both, saya they. Jadi karena berbeda, dia yakini dia punya orientasinya berbeda, ada dua orientasi, dia bilang saya sekarang they, nggak boleh he or she. Dan terus, dan seterusnya. Inilah 12 leading pastor daripada Christian progresif. Ngerti maksudnya? And now become very viral di Indonesia. Saya tahu ada beberapa juga kita sudah mulai gerah dan memposting itu dalam sosial media kita. Silakan aja. Tetapi gereja harus punya stance yang paling strong. Bahwa you preach different Jesus. And karena Yohanes bilang, karena kamu khotbah Yesus yang berbeda, you are not our brother. Kita tidak ada fellowship sama sekali. You are not even a Christian. Dalam bahasa yang benar. Ayat terakhir. Dalam 2 Yohanes. Dikatakan begini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ya, tidak memiliki Allah. Ngerti maksudnya? Do not have God. Mereka nggak punya Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran yang benar, ia memiliki Bapa
maupun anak. Jikalau seorang datang kepada kamu dan tidak membawa ajaran yang benar ini, jangan terima dia di dalam rumahmu. Dan even beri salam kepada dia pun jangan. Can you imagine how strong is this? Hak asasi manusia? Enggak, ini kayak masalah keyakinan. Kita accept manusia biasa sebagai manusia, ya, kita hormati, tapi soal keyakinan, we have a very strong. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, orang yang mengajar ini, yang kita welcome dengan benar dan dengan terbuka pemikirannya, dia bilang dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. In biblical sense, it is evil. It is evil. So John take a very strong stand, sikap dia sangat kuat tentang ini. Dia bilang, do not welcome mereka, karena mereka tidak punya Allah. Dan kalau tidak punya Allah, tidak punya kebenaran. Dan tidak punya kebenaran, they are not Christian at all. Whatever they call the name, but they are not Christian at all. Semoga bisa menjadi kekuatan bagi kita. Pada harinya Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Saya juga mau mengambil kesempatan untuk mengajak jemaat untuk sama-sama kita bisa mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil communion, dan saya percaya bahwa salah satu pesan perjamuan yang Tuhan sampaikan adalah, kalau kamu melakukan ini, kata Paulus, kamu memberitakan kematian Kristus. So every time kita ambil roti dan anggur, brothers and sisters, ini bukan cuma soal kita makan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita makan bersama-sama dengan Tuhan dalam pengertian yang sama tentang Tuhan itu. Dan bahkan bukan cuma itu, kita harus memberitakan Tuhan yang benar itu sampai Ia datang kembali. Waktu kita ambil roti dan anggur, brothers and sisters, ingat bahwa our knowledge, our understanding, your understanding tentang Tuhan, tentang Yesus, harus seperti yang firman Tuhan jelaskan, supaya kita memiliki Allah dalam hidup kita. Sebab jika tidak, kita boleh menyebut kita Kristen, dan terus adalah tidak ada Allah di dalam diri kita. Roti menggambarkan atau melambangkan tubuh Kristus yang disalibkan di atas kayu salib, supaya kita memperoleh pengampunan akan dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama. Anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebelum dan sudah bahkan kematiannya, supaya melalui darah Kristus kita memperoleh penyucian atas segala dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama. Jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Engkau. Terima kasih bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang mengajarkan kepada kami tentang hubungan kebijaksanaan dalam kami menjalani hidup kami, dan juga memberikan kepada kami semua yang kami butuhkan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, untuk kami bisa hidup dan menjalani hidup kami sebagai murid-murid Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Engkau, atas firman Engkau yang kami boleh baca, kami boleh pelajari,
sehingga kami boleh memiliki keyakinan dan pengertian yang benar dan bahkan berakar daripada firman Engkau. Terima kasih untuk kami diajarkan makin hari makin memahami Engkau, sehingga kami bisa memiliki pengertian yang benar, dan karena itu kami bisa memiliki Allah yang Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk kematian Engkau, anak-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh memiliki persekutuan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sekali lagi kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Frankie Lumenta yang sudah membagikan keyakinan tentang kebenaran firman yang selalu harus kita pegang. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya juga ingin menginformasikan persembahan bisa diberikan secara langsung di kotak di belakang. Bisa tanyakan kepada Asher di belakang kalau saudara-saudari ingin memberikan secara langsung, dan kita bisa memberikan secara menggunakan QRIS atau scan barcode. Mari kita memberikan dengan hati yang bersuka cita sambil kita memuji Tuhan kita. Amin. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia.
Terima kasih untuk Song Ministry yang sudah memimpin kita pada pujian hari ini. Dan juga terutama terima kasih juga atas Bapak Pendeta Frankie yang sudah berkhotbah pada kita hari ini semuanya. Hari ini suatu hal yang saya sangat-sangat appreciate dari apa yang Bapak Pendeta Frankie sudah ajarkan ke kita. Ya kemarin saya sempat sharing ya, saya mengalami kesulitan untuk mengerti, tapi saya ambil waktu akhirnya untuk merenungkan lagi. Dan hari ini diingetin lagi. Dan akhirnya juga saya satu hal yang saya benar-benar jadi betul-betul merenung gitu ya. Jadi betul-betul memikirkan adalah apakah hari ini sikap hati saya pada saat saya menyelidiki firman itu betul-betul saya dalami. Betul-betul saya baca kata per kata, betul nggak ini yang Tuhan mau kita tahu. Saya sering banget sharing sama anak teens, oke coba lihat apa yang Tuhan mau tahu, mau kamu tahu. Tapi pertanyaannya hari ini apakah saya senantiasa punya sikap seperti itu? Bukan cuman pada saat lagi prepare khotbah, karena seringkali itu yang terjadi. Tapi pada saat teduh, pada saat saya hari ini juga prepare devotional, pada saat saya hari ini ngajar orang Alkitab, itu sikap yang saya belajar hari ini. Karena ini akan jadi hal yang berbahaya banget. Karena hari ini terutama membantu remaja dengan hari ini resource yang mereka punya dan bisa akses. Ini jadi hal yang kita semua hari ini harus ambil serius. So sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Frankie, dan hopefully ini juga membantu kita semua hari ini untuk bisa memiliki sikap hati untuk menyelidiki firman dengan dalam. Ada beberapa pengumuman yang mari kita sama-sama bisa saksikan. Yang pertama adalah ibadah minggu seperti biasa di minggu depan, jam 8 pagi dan juga jam setengah 11 pagi. Saya mau mengajak untuk kita semua, mari kita datang lebih awal. Tujuannya supaya kita juga bisa berfellowship, kita juga bisa menyapa satu sama lain dan mengenal satu sama lain. Dan juga berikutnya, di jam yang sama di pagi hari, di F1 kita ada ibadah untuk anak-anak remaja. Jadi buat om tante, teman-teman yang punya anak di SMP atau di SMA, nah mereka bisa di-encourage untuk bisa menghadiri ibadah teens jam 8 pagi. Lalu di jam 11, nah itu untuk teman-teman yang sudah ada di kampus gitu ya, yang sudah berkuliah. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita juga bisa hari ini membantu firman yang dibagikan dan semuanya itu sesuai juga dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, dan hopefully ini semua bisa membantu kita untuk semangat kepada Tuhan Yesus, yang membantu kita semua untuk kita juga bisa punya hati yang mau mengenal Tuhan terus-menerus. Dan sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, firman-Mu yang Engkau selalu berikan ya Tuhan buat kami. Kita seringkali melihat baca firman itu sebagai hal yang kita lakukan tiap hari karena harus. Tapi hari ini kita belajar ya Tuhan, bukan karena harusnya, tapi karena Engkau betul-betul kita punya pengertian yang benar terhadap siapa Engkau. Bantu hati kami ya Tuhan, untuk kami pun juga bisa menggali bukan hanya knowledge ya, tapi kami betul-betul bisa mengenal Engkau dengan benar. Biarlah ya Tuhan kami terus bertumbuh. Dengan kita mengenal Engkau, pastinya kita juga akan semakin ya Tuhan mirip dengan Engkau juga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri para jemaat. Sekali lagi kita kasih semangat dong untuk kiri kanannya. Ayo kita jadi orang yang mau menggali firman Tuhan hari ini. Dan kita mau jadi orang-orang yang menghidupi kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita tutup ibadah, mari kita memuji Tuhan kita sekali lagi. Karena Dia sudah bangkit untuk kita semua. He is risen.
sama-sama nyanyikan. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hallelujah. Where are you now? You've been overpowered. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, resurrected one, shining like the sun, You breaking through the fear. Victory is everywhere. Victory is here now. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. Siap, siap. You are the resurrected one. Nyanyikan lagi ya. 1, 2, 3, let's go. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory. Victory is here now. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. He's the Savior. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. He's alive and conquer. Dia bangkit untuk kita semua. The same power that crushed the enemy. The same power lives in me. The same power that crushed the enemy. The same power lives in me. The same power that crushed the enemy. The same power lives in me. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Ibadah telah selesai. Terima kasih, brothers and sisters. God bless you.